Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita masih melanjutkan pembahasan kita ternyata di surah Al-Ghasyiyah bagian terakhir ya. Jadi belum masuk Al-Fajr. Ya, saya baru ingat ternyata kita kemarin baru membahas tentang penciptaan Allah, tentang langit, bumi, gunung, dan kita mentadaburi itu, termasuk juga unta. Maka hari ini penutup surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah itu ada 3 episode. Yang pertama pembahasan tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah. Lalu Allah memberikan azab neraka yang sangat pedih. Itu episode pertama. Tidak ada yang didapatkan kecuali adalah adab. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan falan nazidakum illa adaban. Tidak ada tambahan kecuali siksa Allah. Episode kedua berbicara tentang orang-orang yang taat kepada Allah dan mendapatkan surganya Allah. Kenikmatan surga dengan berbagai macam gambarannya, keindahannya. Maka orang-orang yang beriman ketika melihat gambaran surga, dia harus punya roja atau harapan untuk bisa mendapatkan surga yang Allah janjikan. Di episode ketiga, kita sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui makhluk yang Allah ciptakan. Ada unta, ya, kita diperintahkan kemarin afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at. Ada langitnya, kita sudah mengetahui hebat apa langit Allah ciptakan. Lalu ada gunung-gunungnya dan ada buminya. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah supaya kita mengambil banyak pelajaran dari makhluk yang Allah ciptakan. Dan episode terakhir hari ini, episode keempat dalam surah Al-Ghasyiyah, berbicara tentang perintah dakwah. Setelah Bapak Ibu tahu tentang neraka dan siksanya atau orang-orang yang dikatakan sebagai penghuni neraka, dan sudah tahu tentang surga dan kenikmatannya, kemudian sudah tahu tentang ciptaan Allah sebagai tanda-tanda kebesarannya, maka tugas kita adalah sampaikan itu semuanya. Dakwah namanya. Ini perintah dari Allah. Sebagaimana di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 21. Ya, dari ayat ini episode terakhir sampai selesai kita akan bahas kesempatan pada siang hari ini insyaallah. Kita baca dulu ayatnya dari ayat 17 ya sampai nanti 26. Silahkan dibuka aplikasinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir
fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Bapak Ibu jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah. Perintah berdakwah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dari ayat 21. Ya, dalam ayat ini ya Allah berfirman, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Ayat ini memberikan kesan yang pertama adalah tentang perintah dakwah. Di dalam Al-Quran banyak perintah Allah. Ada yang perintahnya sunnah. Artinya dikerjakan dapat pahala kebaikan. Tidak dikerjakan tidak ada masalah. Ya. Contohnya perintah yang sunnah itu di dalam Al-Quran kira-kira apa Pak? Yang sunnah. Atau yang wajib dulu dah, yang wajib. Yang wajib misalnya akimis sholata wa atuz zakata. Itu wajib. Atau kutiba alaikumus siyamu. Itu wajib. Ada yang sunnah. Yang sunnah fankihu ma tobalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Ini ayat tentang apa Pak? Bukan tentang demo ini. Ya bisa di demo ujung-ujungnya Pak ya. Ini ayat tentang perintah Allah untuk laki-laki. Tapi hukumnya sunnah. Artinya kalau enggak ya enggak ada masalah. Ini hanya kuota. Kuota itu bisa diambil bisa enggak. Terserah Bapak lah. Karena kebanyakan tuh kita hanya hafal ayatnya. Tapi tidak ada keberaniannya. Ya. Jadi ayatnya sudah hafal. Bahkan itu ayat pertama kali sebelum dan sudah menikah ya. Subhanallah. Nah itu sunnah. Ada perintah yang tadi wajib, sunnah. Nah sekarang mubah. Apa yang mubah tuh contohnya? Kulu washrobu wala tusrifu. Makan minum. Ya itu perintah mubah Pak. Bapak mau makan, mau minum, mau enggak makan, enggak minum juga terserah. Nah ayat ini juga perintah Pak. Tapi kira-kira perintah ini mengandung hukum wajib atau sunnah? Ini ayatnya coba. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan. Kira-kira ini wajib atau sunnah? Wajib ya. Ya kata para ulama, perintah ini wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk Nabi itu wajib dakwah. Kalau Nabi meninggalkan dakwah, maka Nabi berbuat maksiat kepada Allah. Makanya Allah tegur. Ada seorang nabi meninggalkan dakwah kepada kaumnya, Allah langsung tegur dengan masuk ke perut ikan tuh, Nabi Yunus alaihissalam. Jadi nabi itu tugasnya ya fadzakir, apa? Ingatkan, berilah peringatan. Jadi tugas pertama nabi dan rasul dari dulu Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya adalah memberikan peringatan. Ya, basyiron wa nadhiron, memberi peringatan dan memberi kabar gembira atau kabar gembira dan peringatan. Tapi itu semua adalah bagian daripada metode dakwah. Jadi untuk Rasulullah SAW wajib. Berarti Rasulullah itu enggak ada kesibukan kecuali dakwah dong. Ya memang tugas utamanya dakwah. Coba Bapak lihat sejarah Rasulullah SAW. Kapan Nabi itu menjadi seorang pedagang sukses?
Setelah jadi nabi dan rasul atau sebelum? Sebelum. Jadi sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul usia 20 tahunan itu sudah dunianya Allah buka untuk Rasulullah. Dikasih itu. Bahkan berbisnis dengan calon istrinya ya nanti Ibunda Khadijah. Tapi setelah diangkat menjadi nabi dan rasul fokusnya adalah sudah dakwah. Apapun aktivitasnya dakwah. Makanya Nabi tidak pernah ke Syam untuk berdagang lagi. Nabi tidak pernah keluar rumah. Istri-istrinya menyaksikan bahwa Rasulullah SAW selalu ada di sampingnya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah keluar beberapa bulan tidak kembali, orang-orang akan mengira Muhammad pesantren. Muhammad lagi nyantri itu, makanya pulang-pulang bawa ayat. Nah, itu salah satu cara menjaga izzahnya Quran, menjaga kemuliaan Quran, bahwa supaya Nabi tidak dikira pesantren punya guru dapat ayat lalu disampaikan. Jadi tugas Nabi adalah dakwah. Nah, untuk umatnya kita sekarang secara ayat ini kata ulama kalau buat kita hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah itu fardu kifayah, Pak. Artinya kalau sudah ada yang berdakwah di satu lingkungan itu maka semua itu tidak dosa. Sudah gugur. Tapi kalau ada satu kampung misalnya tidak ada satu orang pun yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dalam artian dakwah, maka semuanya dosa. Nah, itu dakwah tuh begitu. Jadi kalau di kantor ini nggak ada taklim, Pak, bisa jadi terkena hukum ini. Satu kantor semua tidak ada terkena percikan dakwah. Makanya di sini ada taklim. Ini dalam konteks berdakwah menyampaikan hazanah-hazanah keislaman. Pasti bekalnya adalah ilmu. Makanya ini para ulama, para asatid. Nah, kita secara pribadi dakwah juga tetap harus kita lakukan walaupun lingkupnya kecil. Artinya dakwah itu luas. Ya, jangan memandang dakwah itu hanya di mimbar begini nih. Ini baru dakwah nih. Bapak dengan sosial media bisa dakwah nggak? Bisa, kasih peringatan itu. Ya, Bapak dari pekerjaan bisa dakwah nggak? Bisa. Ada cerita seorang juragan kambing. Hanya tukang kambing, Pak. Tapi dia terlibat dalam dakwah. Apa dakwahnya? Di kampungnya dia katakan, siapapun yang masuk Islam mendapat kambing betina yang sedang hamil. Subhanallah. Ternyata dari sebab itu banyak yang mau masuk Islam. Ya, banyak yang mau masuk Islam. Nah, artinya ini orang tidak punya ilmu mungkin, tapi dia punya usaha. Usahanya bisa untuk ladang dakwah, support dakwah. Itu bagian daripada dakwah. Nah, fadzakir innama anta mudzakir. Jadi Nabi itu ditugaskan untuk memberikan peringatan. Makanya dikuatkan ayat ini innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau itu hanyalah pemberi peringatan. Jadi Nabi itu memang kalau ditanya apa tujuan seorang nabi, hanya memberi peringatan. Gak ada Nabi tujuannya jadi pengusaha, Nabi tujuannya punya akun, ya Nabi tujuannya punya ini punya. Nah, Nabi dakwah. Nah, sehingga kita lihat sejarah dakwahnya Rasul, Pak. Ya, di dalam kitab-kitab sejarah sirah Nabi itu, Nabi dakwah ada yang sirriyah, ada yang jahriyah. Apa yang sirriyah itu? Sembunyi-sembunyi, diam-diam. Ya, pertama kali yang didakwahi adalah orang yang paling dekat. Dan Allah takdirkan yang beriman saat itu adalah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, istrinya sendiri. Ini isyarat seorang pendakwah itu kalau istrinya mendukung dakwahnya maka sukses dalam dakwah. Jadi kuncinya ada di pendamping kita. Makanya bandingkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu alfasanatin illa khomsin. 1000 tahun dikurang 50. 950 tahun dakwah. Tapi umatnya cuma 80-an. Ternyata begitu dilihat apa penyebabnya? Karena istrinya tidak pernah mendukung dakwahnya Nuh alaihissalam. Istrinya kafir. Nah, itu isyarat tuh kalau kita ingin menjadi seorang da'i, maka keluarga dulu ajak untuk sama-sama mendukung kebenaran atau dakwah yang kita bawa. Apalagi istri. Makanya ada pepatah, bukan pepatah sih, ini ungkapan orang bijak. Di balik kesuksesan seorang suami itu ada seorang istri di belakangnya. Ya, di belakang layar tuh istrinya.
Tapi di balik kehancuran seorang suami ada seorang wanita yang ada di sampingnya. Tuh, nyambung gak Pak? Jadi kalau wanita itu di sampingnya itu kehancuran tuh. Makanya istri Bapak suruh belakang aja udah. Mah belakang aja mah. Kata orang bijak kalau di belakang sukses. Subhanallah. Maksudnya bukan itu, di samping tuh ya orang lain lah ya. Nah jadi itu dikatakan suksesnya dakwah Rasul karena istrinya pertama kali beriman, mensupport. Bahkan seluruh hartanya diserahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dakwah. Makanya Nabi kalau Bapak Ibu tanya, terus Nabi sibuk dakwah, hidupnya dari mana? Perjuangan dakwahnya, hartanya dari mana? Kan ada Khadijah radhiyallahu anha. Itulah jawaban kenapa Nabi dipertemukan oleh Allah dengan wanita kaya, saudagar kaya. Karena Allah tahu ini kalau dakwah tuh kalau nanti Nabi sibuk kerja cari uang, enggak fokus dakwahnya. Ya artinya apa? Dakwah itu harus ada penopangnya, disupport. Dan terbaik yang membantu atau mensupport adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Ya, yaitu adalah istri. Nah itu yang pertama kali beriman. Yang kedua, karena ini dakwahnya sembunyi-sembunyi masih orang terdekat. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali beriman Pak. Ini bentuk balas budi Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Karena dulu pamannya Abu Thalib itu sudah menjaga Rasul dari usia 8 tahun. Ya, jadi sebagai bentuk ungkapan terima kasih karena Nabi itu pandai berterima kasih. Maka Ali bin Abi Thalib tinggal di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada lagi Zaid bin Harithah saat itu budaknya. Dan di luar dari keluarga Nabi, di luar dari rumah Nabi, yang pertama kali beriman adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi keluar tuh makin jauh keluarga dulu, baru tetangga dekat, teman dekat di luar. Itu cara dakwah begitu Pak. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan peringatan, jangan terlalu jauh mikirin yang di luar sana. Yang dekat ini dulu nih. Ya ajak yang dekat dulu. Nah itu adalah dakwah sirriyah. Setelah itu dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Dan ini lebih susah. Ya ini lebih sulit. Kita dakwah keluar ya itu atau dakwah terang-terangan itu jauh lebih susah. Kenapa? Karena ancamannya dari berbagai macam keadaan atau golongan mungkin tidak suka. Ya, makanya jangan heran Pak, ada di sosial media ada ustadz mau tausiah di mana nggak boleh, ada kan? Ya, balik nggak boleh, dijegal, nggak bisa. Ya itu resiko lebih berat. Tapi saat itu Rasulullah SAW jauh lebih berat lagi. Kenapa? Karena Nabi harus menyampaikan kepada umatnya bahwa aku Nabi loh ini, aku Rasul ini. Coba, saya pernah menyampaikan Bapak Ibu, sekarang kalau nanti habis ngaji di sepanjang jalan ngaku Nabi deh. Coba, kira-kira respon orang gimana? Itu yang bohong ya, kita bohong. Sudah pasti orang akan protes. Baru ngaji, habis duhur itu juga di belakang tiang ngaku Nabi. Ini Rasulullah saja yang benar-benar Nabi Pak, itu kan asli. Ya, wahyu itu Allah yang angkat, bukan hasil dari pemilihan pakai apa namanya? Betul kalau pemilu apa polling apa tuh ada yang real ya, real account gitu ya. Nah, ini langsung Allah yang pilih. Itu masih diprotes sama orang-orang apa masyarakat saat itu. Ada yang mengatakan gila, ada yang mengatakan tukang sihir, penyair. Nah, ternyata jadi nabi itu berat. Tapi memang itu sudah tugasnya. Maka Nabi tidak pernah mundur dalam dakwah. Ya, fadzakir innama anta mudzakir. Dan sampai hari ini dakwahnya, kesuksesannya Rasulullah SAW kita merasakan. Maka tugas kita adalah melanjutkan tongkat estafet dakwah Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Ngaji begini Pak. Bapak jadi jamaah ngaji. Ini juga bagian dari dakwah. Ya, ya Bapak posting kebaikan. Itu bagian dari dakwah. Jadi lanjutkanlah estafet dakwah kebaikan Rasul SAW. Kita sekarang mah enak. Yang merasakan pahitnya adalah Nabi dan para sahabat. Itu yang pertama. Fadzakir innama anta mudzakir. Ayat selanjutnya. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Nah ini tata cara dakwah itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau dakwah kita jangan merasa punya kuasa untuk merubah seseorang itu menjadi baik.
Ya, Rasulullah saja dikatakan lasta alaihim bimusaitir, kaum bukan orang yang berkuasa atas mereka. Tugasmu sampaikan sudah ya Muhammad. Ya, urusan orang itu dapat hidayah atau tidak itu urusan aku kata Allah. Ini Nabi, Pak. Jadi kalau ada orang dakwah, dia menasihati kebaikan, dia merasa orang itu harus berubah, harus jadi lebih soleh, maka jangan-jangan kita ini merasa lebih hebat dari Nabi loh. Nah itu ngeri ya, jangan-jangan kita merasa, ya Allah kenapa dia nggak juga berubah, saya sudah nasihati ini. Nah jangankan kita, Rasulullah saja tidak bisa merubah Abu Thalib. Itu contoh nyata dalilnya. Jadi kita tuh cuma dakwah, yang merubah itu Allah. Rasulullah pun tidak bisa merubah pamannya Abu Thalib. Bahkan itu yang membuat Nabi sedih ketika wafat Abu Thalib. Nah, kalau ada orang yang protes misalnya, itu kan paman Nabi. Abu Thalib itu endingnya Islam kok. Nah maka sampaikan Pak, kalau Abu Thalib wafat dalam keadaan beriman, Rasulullah tidak mungkin sedih Pak. Iya, itu kan termasuk ke dalam amul huzni, tahun kesedihan. Istrinya yang dicintai wafat, pamannya juga wafat. Kalau cuma sekedar wafat, buat apa Nabi sedih? Dari kecil Nabi sudah dididik Allah ditinggal orang yang sangat dicintainya. Siapa? Ibundanya. Ibundanya wafat di pangkuan Rasul. Ketika ziarah ke makam ayahnya, pulang dari ziarahnya di kampung Abwa, wafat di pangkuannya. Artinya Nabi sudah pernah merasakan kehilangan orang dicintainya langsung. Jadi kalau wafat lagi orang dicintainya, tidak mungkin sesedih itu kecuali ada sesuatu. Apa yang membuat sedih? Karena wafatnya tidak beriman. Nabi merasa merasa gagal. Tapi bukan Nabi gagal, tapi Nabi merasa gagal. Ini paman ini sama saya terus loh ini. Ya, ini yang menjaga saya dari kecil sampai sekarang, tapi kok Anda juga beriman? Makanya Allah katakan, lasta alaihim bimusaitir. Kamu gak punya kuasa merubah orang. Ini kalau punya cara pandang seperti ini Pak, dakwah tuh enak. Ya, ngajak kebaikan tuh enak, nggak ada kecewa kita. Ya kadang-kadang ada orang putus asa. Kamu kenapa gak pernah ngajak saya taklim lagi? Sudah habis kuota saya. Berkali-kali diajak taklim, berkali-kali kamu nolak. Nah ini tanda orang putus asa nih. Ya maka tidak boleh kita merasa kita mampu untuk merubah hati seseorang menjadi lebih baik. Jadi ini untuk Rasulullah SAW, tapi begitu juga untuk kita umatnya. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang mampu berkuasa untuk merubah hati mereka. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Ya, jadi kalau ada maksudnya ayat ini, kalau ada orang yang berpaling, ada orang yang kafir, maka ya sudah serahkan kepada Allah Pak. Kan dakwah tetap dakwah. Dia berpaling, dia kafir silahkan. Ini juga pesan kuat. Iman itu tidak ada jaminan kita bisa menjaga iman kita. Ya kecuali Allah yang menjaganya. Makanya orang gak boleh ujub. Ya hari ini kita bangga, kita sholat, kita ngaji. Akhir kita gak tahu Pak. Sehingga kita ini cuma bisa ikhtiar. Kita sholat, kita ngaji, kita zikir, itu ikhtiar kita. Tapi endingnya kita gak tahu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah minta hidayah itu Umar. Coba ada gak Umar minta hidayah? Gak ada. Tapi kok Allah kasih hidayah padahal musuh Nabi. Sementara Abu Thalib bukan musuh Nabi. Mendampingi Nabi dalam dakwah. Kok tidak dapat percikan hidayah dari dakwah? Itu kan misteri itu. Allah tuh memang punya hikmah yang besar. Supaya kita tidak merasa kita ini sudah lebih baik dari orang yang belum mendapatkan hidayah. Karena kita nggak tahu hidayah kita sampai akhir nanti masih ada nggak dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada orang yang berpaling atau kafir sudah ya serahkan kepada Allah. Karena di ayat 24 Allah yang punya urusan nanti. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Nah jadi tenang saja ya Muhammad. Tugasmu dakwah. Jangan memikirkan orang itu nanti dia bisa dapat hidayah atau enggak. Kalau mereka berpaling nanti ada adabnya kata Allah. Apa adabnya? Adzabal akbar. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebenarnya kalau bicara adab saja itu sudah cukup akbar, sudah cukup besar maksud saya, ya kan? Adab Allah itu kira-kira ngeri atau enggak? Namanya adab ya, adab ini bicara adab. Kalau adab itu kan barzah, kalau tidak akhirat itu adab. Kalau dunia itu namanya musibah.
Ya hanya ukubat saja, hukuman ringan kalau dunia. Ya kalau azab itu pasti berat. Barzahnya berat, kemudian apalagi nerakanya. Di sini sudah azab ditambah lagi akbar. Coba subhanallah. Ini kan ayat betul-betul menunjukkan betapa dahsyatnya murkanya Allah kepada orang-orang yang durhaka. Fayu'adzibuhullah. Yu'adzibuhullah itu pakai syiddah itu keras. Ya, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah sebenarnya cukup yu'adzibuhullah Allah azab selesai. Dikuatkan lagi yu'adzibuhullahul adzab. Diazab dengan azab yang besar. Nah, ini peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara yang paling ringan azabnya saja Pak, azab ringan itu kan kata Nabi kalau ada sendal dari neraka, lalu sendal itu dipakai oleh penghuni neraka, maka seluruh atau panasnya itu akan membuat seluruh pori-porinya itu mengeluarkan cairan ya, mengeluarkan cairan atau mengeluarkan sesuatu, saking panasnya itu baru sendalnya saja dipakai. Ya, sendal neraka itu mereknya Jahannam. Ya. Kalau di sini Swallow gitu kan. Di sana mereknya Jahannam, Sakor itu ya. Itu bahkan dalam riwayat lain baru diletakkan tapak kakinya itu sudah mendidih pecah ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Sekarang yang berat gimana? Wallahu a'lam. Ya Allah alam, yang berat pasti akan lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan. Maka kata Allah, bagi orang-orang yang durhaka, setelah kita mendakwahinya, tenang, itu urusan aku azab kata Allah. Kemudian, inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kamilah mereka akan kembali. Jadi orang-orang yang mendurhakai Allah Pak, sebatas apa dia durhaka, ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah. Nah itu hiburan. Jadi kalau kita dakwah tuh capek-capek, ya sudah ujung-ujungnya dia akan balik ke Allah. Makanya kalimatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangankan dia, kita saja diri kita sendiri milik Allah. Kita nggak bisa menguasai diri kita. Makanya jangan pernah merasa pasangan itu milik kita, anak-anak itu milik kita, harta itu milik kita. Jadi semua itu adalah titipan. Apa bukti kita tidak punya kuasa memiliki? Buktinya kalau Allah mengambilnya kita nggak berdaya apa-apa tuh. Itu kan tanda bukan milik kita. Kalau punya kita kan orang nggak berani ngambil Pak. Ya milik kita. Tapi karena kita hanya dititipi, jadi kalau Allah mengambil ya terserah Allah. Termasuk orang-orang kafir itu dia akan balik ke Allah. Nah yang lebih mengerikan nggak cuman kembali Pak. Ditegaskan lagi dalam ayat terakhir. Tsumma inna alaina hisabahum. Dan kemudian sesungguhnya setelah kembali nanti itu tidak hanya kembali tapi ada hisab. Apa itu hisab? Perhitungan, pertanggungjawaban. Makanya Fudail bin Iyad pernah ditanya oleh ada orang tua. Orang tua ini 71 tahun kalau tidak salah. Fudail bin Iyad bertanya kepada orang tua ini, Bapak umur Anda itu berapa? Lalu dia jawab 71 tahun. Berarti sudah dekat. Itu kata Fudail bin Iyad. Kata orang tua ini dekat dengan apa? Dekat dengan kematian. Mendengar kata-kata kematian dia ucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kata Fudail bin Iyad, Bapak tahu nggak arti kalimat itu? Saya tidak mengerti arti kalimat itu wahai anak muda. Sampaikan kepada saya. Apa maksud dari kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Lalu diceritakan. Kalimat itu artinya sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bukan hanya sekedar kembali kepada Allah, tapi siapapun yang kembali kepada Allah maka pasti akan dihisap. Kalau hisapnya buruk pasti akan diadab. Nangis bapak tua itu Pak. Fudail bin Iyad kaget, dia tanya, Bapak kenapa nangis? Kata Fudail bin Iyad, kata bapak tua itu, bagaimana aku tidak menangis? Engkau mengatakan siapapun yang kembali kepada Allah pasti akan dihisap. Kalau hisapnya buruk pasti akan diadab. Aku yakin seluruh kehidupanku dari usia mudaku sampai hari ini lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Lalu kata Fudail bin Iyad, Bapak jangan sedih. Perbaiki, sisanya Allah akan perbaiki sebelumnya. Subhanallah. Jadi sisa umur Bapak berapa nggak tahu, itu perbaiki Pak. Maka Allah akan perbaiki semuanya. Ini ada dalilnya Pak. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung endingnya bagaimana. Maka mudah-mudahan kita ini Pak di akhir
Hidup kita nggak tahu kapan. Kematian itu adalah sebuah misteri rahasia Allah. Namun yang jelas masih ada kesempatan untuk merubah. Yang kemarin-kemarin buruk, yang kemarin-kemarin maksiat, sekarang dirubah. Mudah-mudahan akhir hidup kita dipertemukan dalam keadaan kita beramal soleh, husnul khatimah. Ya, karena itu yang menentukan. Sehingga kalimat ini Pak di ayat terakhir, "Tsumma inna alaina hisabahum", nanti akan kembali, kemudian akan dihitung, akan dihisab. Dan hisab itu ada dua. Ada hisaban yasiro, ada hisaban asiro. Apa hisaban yasiro? Gampang. Hisaban yasiro itu dimudahkan oleh Allah. Bapak kena tilang misalnya, kena tilang. Tanya, "Bapak mana helmnya, mana SIM-nya ini?" Wah, ribut, tiba-tiba datang polisi yang satu. "Pak, apa kabar?" Oh, ternyata itu RT di rumahnya. "Oh, sudah Pak, jalan Pak." Itu namanya hisabnya dimudahkan tuh. Atau dapat syafaat lah dia. Nah, ini orang-orang yang beriman. Orang yang punya iman, makanya kita bersyukur, kita pegang iman kita. Orang yang punya iman, hisapnya Allah sembunyikan, Pak. Satu-satu dicek. Walaupun punya salah, kata Allah, silakan, aku maafkan kesalahanmu. Itu orang beriman tuh. Tapi orang kafir, mohon maaf ini orang kafir, hisapnya itu dipertontonkan di hadapan orang-orang banyak. Maka dia malu, tidak hanya malu, dia juga akan dikatakan, diperlihatkan, dipertontonkan, itu dikatakan yaumatublas saroir, dibuka seluruh keburukannya. Itu orang-orang kafir. Makanya orang beriman tuh ya Allah jaga aib. Makanya Allah punya sifat namanya sitirun. Allah itu maha menutup aib. Maka jangan sekali-kali kita bongkar aib. Ya hati-hati nih Bapak Ibu. Jangan sekali-kali bongkar aib. Karena kesibukan kita terkadang bukan sibuk dengan aib sendiri, tapi sibuk dengan aib orang. Kalau aib sendiri itu nggak ketemu. Kalau ada pepatah, ada semut di seberang laut, itu kelihatan. Tapi gajah di depan mata nggak kelihatan. Memang gajahnya kedekatan itu kayaknya. Suruh mundur sedikit tuh. Subhanallah. Ada satu cerita Bapak, ini sebagai penutup. Seorang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu pernah berdoa minta hujan. Sholat apa tuh namanya? Istisqa. Ya, istisqa. Sholat minta hujan, tapi kok enggak turun-turun hujan. Padahal yang berdoa Nabi loh ini. Langit hanya mendung saja gelap. Lalu Nabi Musa kepo, dia tanya sama Allah. Nabi Musa kan eskom, sarjana komunikasi Pak. Ya, kalimullah. Ya, tinggal ngomong sama Allah, "Ya Rabb, ini kenapa enggak turun hujan?" Apa kata Allah? "Musa, bagaimana aku turunkan hujan? Sementara ada daripada umatmu itu yang berdoa, sholat istisqa itu bermaksiat kepadaku dan belum bertobat." Jadi maksiat itu ternyata menghalangi doa diijabah oleh Allah. Menjadi hijab doa itu diijabah, salah satunya maksiat yang belum ditobati. Kenapa? Karena hujan itu rahmat. Rahmat Allah itu tidak turun kalau orang-orang maksiat. Rahmat Allah hanya turun kepada orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Ya, orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israel itu saat itu umatnya, kalian semuanya ini tidak turun hujan karena ada di antara kalian yang maksiat kepada Allah dan belum bertobat. Tapi Nabi Musa nggak tahu siapa orangnya. Orang itu merasa terpukul hatinya, dia nangis dalam hatinya Pak, dia nangis dalam hatinya, dia bertobat saat itu, tidak lama kemudian Allah turunkan hujan. Subhanallah. Tapi Nabi Musa belum selesai, masih kepo Pak. Ya Allah, siapa sih ini orangnya ya Allah? Siapa orangnya ini yang maksiat? Kok bisa dia tobat lalu turun hujan? Ini siapa orangnya? Apa kata Musa? Ya Allah, sepil dong orangnya. Ya inisial lah 5 huruf kata Musa, subhanallah. Itu kalau saya begitu ya. Kata Allah kepada Musa, "Ya Musa, bagaimana mungkin aku sampaikan namanya kepadamu sementara aku ini sitir, aku ini menutup aib. Kalau aku ceritakan sama dengan aku membuka aib, nggak mungkin lah Musa." Itu Allah itu Pak. Jadi kalau ada orang yang hobinya menutup aib, ittisof bisifatillah, dia mensifati sifat Allah yang maha mulia. Subhanallah. Dan ini berat Pak. Nutup aib orang itu berat, apalagi orang itu punya masalah sama kita. Dibongkar habis aibnya. Tapi kalau orangnya baik bisa jadi itu. Bapak tahu ada orang yang level amal solehnya tinggi. Jadi level amal soleh itu ada yang untuk sendiri, ada untuk sendiri. Bapak sholat, ngaji itu untuk sendiri. Ada tingkatan amal soleh yang manfaat untuk orang. Misalnya
ada orang punya utang. Ada orang punya utang nih, ini hadisnya di dalam Imam An-Nawawi, hadis ke-36, nanti Bapak googling ada itu. Ada orang punya utang, kata Rasulullah, siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya, sesama muslim, Allah akan mudahkan urusannya di akhiratnya. Memudahkan, kalau memudahkan begini Pak, ini babnya hutang ya. Ada orang jatuh tempo datang kepada kita. Jatuh tempo itu kan orang tuh pasti deg-degan ya. Dua kan yang bikin deg-degan, jatuh cinta, jatuh tempo. Jatuh tempo tuh ketakutan, datang. Tapi orang ini rela datang Pak untuk menyampaikan, Bapak maaf ya saya belum bisa melunasi, belum ada uang masuk. Nah kalau Bapak memudahkan urusan dia, Allah mudahkan di akhiratnya. Bagaimana cara memudahkannya? Kasih tempo, perpanjang temponya. Tapi temponya ikuti dia Pak. Jangan kita yang punya aturan, datang pagi, ya udah saya kasih tempo, habis duhur. Itu bukan tempo namanya itu. Kasih berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan silahkan. Maka demi Allah Bapak akan dimudahkan urusannya di akhirat. Yang kedua lebih tinggi lagi nih, ada orang utang datang punya utang datang. Subhanallah, dia bukan hanya memberikan tempo, tapi dia katakan, Bapak sudah hutangmu lunas. Itu namanya menghilangkan. Siapa yang menghilangkan kesulitan saudara muslimnya di dunia, Allah hilangkan kesulitannya dunia akhiratnya. Ini hadisnya sahih Pak. Tapi ini juga berat, kalau hutangnya 2.000 hilang. Tapi kalau 2 juta nanti dulu, subhanallah. Ya. Kan semakin besar, semakin berat kita melepaskan, semakin besar pahala Allah berikan, gitu kan? Al-ajru biqadri masyaqqah. Pahala itu sesuai tingkat kesulitan, makin sulit melepaskan uang kita, makin besar Allah berikan pahalanya. Ya, makanya tantangannya berat. Nah, itu yang kedua tuh. Bapak, Ibu dirahmati Allah, ini menarik. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu ketika Rasulullah melayat, itu hanya ada 2 orang di sana. Tapi Rasulullah berjalan seperti ada banyak orang. Nabi itu jalan seperti gini Pak. Itu kalau jalan gitu berarti ramai orang gak itu? Ramai ya kan? Padahal cuma 2 orang. Sampai sahabat bertanya, ada di antara sahabat Nabi yang ikut. Kata para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau berjalan seperti itu? Apa kata Rasulullah SAW? Ini bentuk penghormatan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Subhanallah. Nah sahabat bertanya lagi, memang ada apa Sa'ad bin Mu'ad sampai diberikan penghormatan? Maka ceritanya Pak, ketika Sa'ad bin Mu'ad itu sakit, gak ada yang datang, sahabat-sahabatnya tuh gak jenguk. Lalu dia bertanya, ini sahabatku mana, kok gak ada yang jenguk? Disuruhlah pelayannya atau budaknya untuk mencari informasi. Pelayan, kamu cari informasi, kenapa gak jenguk? Ya, aku ini lagi sakit. Ternyata pelayannya mendapat informasi bahwa semua sahabat tidak menjenguk karena mereka mustahyuna liduyunin alaika. Mereka malu punya hutang kepadamu ya Sa'ad. Kan orang kalau punya hutang malu itu Pak ya. Nah ternyata ini sahabat Nabi terjadi juga. Malu karena punya hutang sampai gak mau jenguk. Lalu kata Sa'ad bin Mu'ad, pelayanku sini ambil kantong, kresek, ambil plastik atau ambil tempat. Semua kumpulkan uang-uangku, isi semua wadah kosong dengan uang-uangku. Setelah terisi serahkan kepada yang berhutang, lalu sampaikan kepadanya hutangnya lunas. Allahu Akbar. Ada nggak orang begitu Pak? Hebat Pak, kalau ada ini surganya bersama Sa'ad bin Mu'ad. Subhanallah. Nah itu orang level kedua tuh. Yang ketiga, kata Nabi, siapa yang menjaga aib saudaranya di dunia, Allah akan tutup aibnya di akhirat. Artinya begini, kalau kita tidak bisa memudahkan urusan orang, tidak bisa menghilangkan kesulitan orang, jangan nambah sulit buat orang Pak. Nambah sulit itu maksudnya apa? Buka aib orang. Orang makin beban dia, makin repot hidupnya, dibuka aibnya. Itu pelajarannya. Makanya kalau ingin hisab kita mudah, ditutup aibnya, tutuplah aib saudara kita. Maka insya Allah, Allah akan mudahkan hisab kita. Tapi hisab yang berat, ini orang-orang kafir, ditanya dengan detail, maka pasti akan mendapatkan adab. Man nukisa, siapa yang di munakosah, detailkan pertanyaannya, maka pasti akan mendapatkan siksa. Tapi mudah-mudahan Allah jadikan hisab kita hisaban yasiran. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir dari Al-Ghoshiyah hari ini. Insya Allah pertemuan akan datang kita masuk ke surah Al-Fajr. Insya Allah. Jazakumullah khair.